Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Tirani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Intan Lampung, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua materi yang bisa kita kaitkan dengan Islam dan lingkungan hidup. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia adalah khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga bumi ini dengan menjaga kelestariannya, menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan tidak merusak lingkungannya. Alam juga tidak memperbolehkan kita untuk mempunyai sifat serakah. Boleh saja kita mengambil suatu tanaman untuk dijadikan obat, tetapi jangan sampai kita membuat tanaman itu menjadi punah dan tidak ada lagi dan tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh orang yang lain. Kita boleh saja mengambil tanaman itu, tapi sebaiknya kita tanam kembali atau jangan mengambil secara berlebihan, seperlunya saja. Untuk masalah lingkungan, sebaiknya kita tidak mengotori lingkungan dengan sampah-sampah yang kita buang. Sebenarnya sampah-sampah itu bisa kita manfaatkan kembali menjadi barang-barang yang bisa kita gunakan. Seperti halnya kardus bisa kita gunakan sebagai wadah tisu yang bisa kita gunakan kembali. Seperti halnya lagi botol bisa kita gunakan untuk vas bunga dan lain-lain. Dan untuk menjaga lingkungan kita juga, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, maka itu akan berakibat longsor. Sampah yang kita buang sebenarnya itu bisa menyebabkan bencana banjir. Untuk bencana yang telah terjadi, janganlah kita menyalahkan alam, karena sebenarnya itu adalah perbuatan diri kita sendiri yang membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, bukan salah alam. Dan sudah seharusnya kita menjaga lingkungan, karena tugas khalifah di bumi sebenarnya yaitu menjaga bumi ini agar tetap terjaga kelestariannya. Materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang biotik yang berhubungan dengan makhluk hidup. Pada materi ini terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Yang bertugas sebagai produsen adalah tanaman, sedangkan yang bertugas sebagai konsumen yaitu manusia dan hewan, dan pengurai adalah mikroorganisme atau hewan-hewan kecil yang di dalam tanah seperti cacing. Abio itu sendiri terdiri dari iklim, udara, air, tanah, dan lingkungan sosial. Lingkungan alam itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekologi. Ekologi lengkap sebagai sistem alami tanpa adanya intervensi dari manusia yang lebih besar, seperti contoh tanah, batuan, fenomena alam dengan sendirinya, dan mikroorganisme. Yang kedua yaitu sumber daya alam universal atau secara menyeluruh, misalkan air, udara, tanah, gunung, dan lain-lain. Lingkungan hidup terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami adalah lingkungan tanpa campur tangan manusia, seperti halnya pegunungan, iklim, cuaca, laut, dan lain-lain. Iklim buatan adalah iklim yang terjadi akibat perbuatan manusia, seperti halnya danau, taman, bendungan, lahan pertanian, perkotaan, dan lain-lain. Lingkungan mempunyai beberapa manfaat, diantaranya yaitu sebagai tempat tinggal, yang kedua yaitu sebagai media penghasil bahan-bahan pokok, yang ketiga yaitu sebagai alat interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, yang keempat yaitu sebagai sumber energi, yang kelima yaitu sebagai sumber mineral untuk kehidupan yang selanjutnya, yaitu sebagai media untuk ekosistem atau pelestarian fauna atau flora yang ada di bumi ini. Ada beberapa cara untuk menjaga lingkungan kita, diantaranya yang pertama, mendaur ulang sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan kembali, untuk mengurangi polusi udara dengan mengurangi frekuensi perjalanan. Yang ketiga yaitu tidak melakukan penggundulan hutan secara berlebihan. Yang terakhir yaitu membentuk kawasan konservasi.
Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang saya sampaikan yaitu manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi ini dengan tidak merusaknya. Maka dari itu, mulailah dari sekarang untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pengundulan hutan secara berlebihan. Mari kita jaga lingkungan kita supaya agar tetap bersih dan terjaga kelestariannya. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.